Akhirnya, 3 pria tersebut memindahkan mayat si Manyi ini ke dalam bak mandi. Dan setelah dimasukkan ke dalam bak mandi itu, tubuh si Manyi ini dipotong-potong dengan menggunakan gergaji. Setelah dipotong-potong biar nggak bau ceritanya ya kan, akhirnya mereka... Yo, what's up guys? Welcome back to Rizky Aulia Channel. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan terbesar yang pernah terjadi di Hong Kong guys. Jadi Hong Kong itu pernah dihebohkan dengan salah satu kasus pembunuhan terbesar yang sukses menggemparkan dunia. Orang-orang menyebut kasus ini dengan nama The Hello Kitty Murder atau kasus pembunuhan Hello Kitty. Walaupun namanya terdengar sangat polos, apalagi kalau kalian ngebayangin boneka Hello Kitty itu pasti ya lucu banget kan guys ya. Pasti kalian nggak bakal ngebayangin ada sebuah kejadian yang semengerikan ini yang dikenal dengan nama yang sama. Sebelum ke videonya, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel gua ini guys. Dan subscribe dari kalian itu sangat berguna bagi gua biar gua lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya guys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Ini dia kasusnya. Kasus ini bermula ketika ada sebuah laporan yang diterima oleh kepolisian Hong Kong dari seorang wanita muda. Seorang remaja yang berusia 14 tahun yang bernama Ah Fong. Jadi hari itu pada Mei tahun 1999, Ah Fong ini datang ke kantor polisi dan menceritakan suatu masalah. Dia menceritakan bahwa dia itu dihantui setiap malam oleh seorang wanita. Dengan gemetar ketakutan, dia bercerita kepada kepolisian. Dia mengatakan, "Pak, saya ini terus-terusan didatangi oleh arwah seorang wanita yang belum tenang. Dia nggak tenang karena dulunya disiksa sampai dia meninggal." Ya seperti yang kalian bayangin guys, polisi itu ya nggak langsung percaya. Pasti polisi itu kayak, hah? Hantu? Kita tuh biasanya nangkap orang. Kita tuh nggak mengurusi dunia perhantuan. Bahkan kepolisian di Hong Kong itu menganggap anak ini halu atau nggak anak itu sedang mencari sensasi. Masa iya ke kantor polisi tapi melapor kalau dia itu dihantui guys? Intinya polisi tersebut pertama menganggap bahwa hal itu adalah omong kosong. Tapi Ah Fong ini bersikeras bilang bahwa Enggak, ini beneran. Saya didatangi terus oleh hantu seorang wanita yang disiksa. Dan wanita ini asli, karena dulu juga saya ikut menyiksanya. Nah, sampai sini pun polisi itu juga masih belum terlalu percaya sama cerita ini. Mereka berpikiran lagi bahwa anak ini kayaknya sakit deh. Mau viral apa mau cari sensasi. Pokoknya polisi itu merasa bahwa ini bukan urusan mereka lah. Walaupun polisi tidak menganggap serius, tapi Ah Fong tetap terus bercerita bahwa dia itu setiap malam didatangi oleh arwah wanita yang disiksa dulunya. Dan dia mengatakan dia didatangi oleh wanita yang berlumuran darah. Dan si Ah Fong juga mengatakan bahwa satu-satunya cara biar dia nggak didatangi oleh hantu ini lagi, yakni dia harus menceritakan kebenarannya. Ceritalah si Ah Fong ini dari awal sampai akhir. Walaupun polisi itu tetap menganggap ini nggak serius, tetapi tetap aja polisi ini mengirimkan beberapa anggotanya untuk datang ke area yang dikabarkan oleh si Ah Fong ini. Ya dengan tujuan buat mereka cross check biar mereka yakin kayak anak ini ya benar-benar halu. Akhirnya datanglah sekelompok polisi ke dalam salah satu flat di lantai 3 dalam sebuah bangunan. Ironisnya ketika polisi itu masuk, flat itu diisi dengan beberapa merchandise tentang Hello Kitty. Kayaknya yang punya flat ini sangat mencintai Hello Kitty ya guys ya. Tapi semuanya itu kelihatan kayak polos-polos aja. Sampai ada bau yang sangat kencang menusuk hidung para polisi ini. Dan di ujung ruangan ada boneka putri duyung Hello Kitty raksasa yang berlumuran darah. Dan ternyata boneka itu berisikan sisa-sisa tubuh seorang wanita yang bernama Fan Man Yi. Terus siapa sih sebenarnya Fan Man Yi ini? Fan Man Yi adalah seorang wanita yang berumur 20 tahun yang bekerja sebagai hostess di salah satu klub malam yang ada di Hong Kong. Sebenarnya umur si Man Yi ini bukan tepat 20 tahun tapi 20 tahunan. Ingat guys, 20 tahunan bukan pas 20 tahun. Nah, hidup si Man Yi ini memang udah cukup rumit dari dulunya. Dari kecil dia sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan dia ini dibesarkan di salah satu panti khusus untuk wanita-wanita aja. Dan waktu dia udah beranjak dewasa, dia udah nggak di panti itu lagi.
Dia hidup di jalanan. Dan lebih parahnya lagi, Manyi ini mulai ketagihan dengan narkoba. Akhirnya untuk mencukupi kehidupannya dia ini, dia mulai bekerja sebagai kupu-kupu malam guys. Ya mungkin ini bukan pekerjaan yang sangat terpuji, tapi kita juga kan nggak tahu situasi kehidupan si Manyi ini seperti apa di sana. Yang akhirnya mendorong dia sampai memilih untuk melakukan itu ya kan. Dan juga si Manyi ini ternyata memiliki anak guys. Mungkin karena nggak ada pilihan lain untuk membesarkan anaknya, akhirnya si Manyi ini memutuskan untuk bekerja sebagai kupu-kupu malam dan menjual dirinya. Pada awal 1997, Van Manyi bertemu dengan Chan Man-lok. Chan Man-lok itu adalah seorang gangster dan bandar narkoba. Man-lok ini berusia 34 tahun. Keduanya ini bertemu di klub malam dan mereka berdua menyadari kalau mereka itu ada sebuah kecocokan. Ya, Man-lok ini puas dengan servisnya si Manyi ini. Jadi setiap Man-lok datang ke klub itu, pasti dia maunya diservis cuman sama si Manyi aja. Jadi intinya si Man-lok ini cuman mau si Manyi yang melayaninya guys. Dan dia nggak mau sama siapa-siapa, cuman mau sama si Manyi aja. Dan setelah beberapa bulan si Manyi dan Man-lok ini bekerja sama, berhubungan, berteman, bermain, mereka mulai akrab lah kayak temenan gitu. Tapi suatu hari pada tanggal 17 Maret tahun 1969, si Manyi ini benar-benar lagi bokeh banget guys. Dia tuh nggak ada uang sama sekali dan sangat-sangat membutuhkan uang. Dan seperti yang kita ketahui tadi ya kan, kalau si Manyi ini kecanduan obat-obatan, dia harus memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kebetulan banget nih, pada malam itu si Man-lok ini menjadi klien si Manyi itu. Man-lok lagi tiduran di kamarnya, tiba-tiba si Manyi ini melihat ada dompet si Man-lok di atas tempat tidur. Pas si Manyi membuka dompet itu, Manyi melihat banyak banget uang si Man-lok ini, dan semuanya itu cash. Akhirnya tanpa pikir panjang, Manyi ini mengambil uang sebanyak $4.000 Hong Kong. Tak lama kemudian, pas Man-lok sadar kalau uangnya tuh hilang, si Man-lok ini langsung ngamuk banget dan memanggil teman-temannya. Teman-temannya itu ada si Leung Sing-cho yang berusia 27 tahun, Leung Wai-lun yang berusia 21 tahun, dan pacarnya si Wai-lun ini yakni si Ah Fong yang berusia 13 tahun. Keempat orang ini langsung datang ke kamarnya si Manyi ini dan otomatis langsung melabrak si Manyi itu. Nah, Manyi karena dia baru aja mengambil uang tersebut dan belum memakainya sama sekali, nah dia bilang, "Oh, kemarin saya sangat membutuhkan uang. Saya balikin aja deh. Saya belum pakai juga kok." Nah, karena dia melihat orang-orang ini marah banget, dia bahkan mengembalikannya lebih daripada yang dia ambil. Dia mengambilnya $4.000, tetapi dia mengembalikannya $10.000 guys. Dan pada saat dia mengembalikannya itu, dia mengatakan, "Maaf ya, aku kilaf kemarin." Dan pada saat dikasih $10.000, si Man-lok ini merasa nggak cukup. Si Man-lok malah minta tambahan $16.000. Nah, pada saat itu, Manyi kan nggak punya uang sebanyak itu guys. Karena dia nggak punya uang sebanyak itu, akhirnya Manyi diculik oleh si Man-lok dan ketiga temennya tadi. Dan dia dibawa ke apartemennya si Man-lok di Sham Shaswi. Awalnya si Manyi ini diculik untuk dijadikan hostess pribadinya Man-lok. Ya seperti Manyi ini servis gratis, sepadankan dengan uang yang diambil oleh si Manyi ini. Yang sebenarnya uang tersebut tadi udah dikembalikannya guys. Nah di sini yang paling mengerikannya guys, ketika seseorang sudah bosan dengan hal-hal seperti itu selalu, dia berambisi untuk melakukan hal yang lain. Kan seperti tadi niat awal si Man-lok ini menculik si Manyi hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya saja. Tetapi lama-kelamaan ketika orang ini menyiksa si Manyi itu guys, semakin hari semakin parah. Selama disekap, Manyi ini disiksa dengan cara-cara yang sangat mengerikan. Dia ditusuk, dia dibakar kulitnya dan telapak kakinya. Dan yang lebih parahnya lagi, Man-lok dan teman-temannya ini membakar Manyi dengan cara melelehkan sedotan dan meneteskan plastik yang mendidih tadi itu ke kulitnya si Manyi. Bahkan anak yang berumur 13 tahun tadi bercerita bahwa dia itu menuangkan minyak cabai ke luka bakarnya si Manyi ini dan juga mata si Manyi. Manyi ini lalu digantung di langit-langit apartemennya si Man-lok dan diikat dengan kawat. Dan para gangster ini memukuli kepala si Manyi sampai berlumuran darah. Gak sampai situ aja guys, Manyi juga dipaksa meminum kencing ketiga orang tadi dan memakan kotorannya si Ah Fong. Wow. Dan yang lebih sadisnya lagi, Manyi ini dipaksa untuk tersenyum dan juga tertawa selama dia disiksa dan juga dianiaya. Dan kalau dia menolak dan gak bisa melakukan hal itu, dia akan disiksa lebih kejam lagi guys. Dan karena itu, tubuhnya si Manyi ini sudah lemah banget guys. Dia kelaparan, disiksa selama 1 bulan, akhirnya sama sekali udah gak bisa bangun lagi. Yang akhirnya, Manyi mengembuskan nafas terakhirnya pada pertengahan April tahun 1999.
Saat para penyiksa tadi sadar bahwa si Manhee ini sudah meninggal, di situ mereka terkejut dan juga panik sekali. Mereka nggak menyangka bahwa manusia bisa secepat itu meninggal, guys. Tapi logikanya lah ya kan, orang disiksa seperti itu selama 1 bulan, nggak dikasih makan, dipukuli terus, ya siapa juga yang akan bertahan? Setelah mereka berpikir-pikir lagi, mereka tetap shock ya kan. Wow, cepet banget nih orang meninggal. Mereka pun panik saat si Manhee ini sudah meninggal. Bau mayat manusia itu kan merebaknya cepet banget ya guys ya. Dan mereka tuh nggak mau ketangkep sama tetangga-tetangganya nih. Akhirnya 3 pria tersebut memindahkan mayat si Manhee ini ke dalam bak mandi. Dan setelah dimasukkan ke dalam bak mandi itu, tubuh si Manhee ini dipotong-potong dengan menggunakan gergaji. Setelah dipotong-potong biar nggak bau ceritanya ya kan, akhirnya mereka merebus tubuh si Manhee ini. Dan mereka itu merebusnya di tungku yang mereka biasa pakai. Bahkan ada suatu waktu yang jijik banget guys. Saat mereka merebus jasad si Manhee ini, si manlok ini sempat masak mie. Dan dia mengaduk mie instan itu memakai sendok yang dia bekas mengaduk tubuh si Manhee tadi. Dan untuk menutupi kejahatannya, tulang-tulang si Manhee ini beserta organ dalamnya dibuang ke tempat sampah. Sedangkan bagian-bagian tubuh si Manhee tadi yang sudah dipotong-potong beserta kepalanya dimasukkan ke dalam sebuah boneka putri duyung Hello Kitty raksasa berwarna biru. Mereka menyimpan beberapa gigi dan organnya di plastik sebagai souvenir. Kayak gue jelasin di awal tadi guys, si Ah Fong ini mulai didatangi oleh arwah wanita ini. Ya si Manhee itu. Setiap malam dia didatangi oleh arwah wanita yang berlumuran darah. Darahnya itu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki guys. Semakin lama semakin seram, dia nggak kuat. Akhirnya dia melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Tapi nggak tahu ya guys ya, benar apa enggak kalau yang datang itu arwah si Manhee. Tapi kan bisa aja itu kayak efek traumatik dia. Dia kepikiran selalu, akhirnya terbawa-bawa ataupun nggak terniang-niang di kepalanya selalu guys. Akhirnya pada saat itu si Ah Fong ini menceritakan semua kejadian itu kepada polisi. Dan setelah polisi meng-cross-check kebenaran cerita si Ah Fong ini, mereka menangkap 3 orang yang terlibat. Dan ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara Ah Fong sebagai imbalan atas pengakuan dan kesaksiannya, dia ini diberikan kebebasan guys. Maksud dari kebebasan di sini mungkin dia diberikan psikolog dan psikiater biar diobati kejiwaannya. Bayangin aja guys, anak sekecil itu yang baru berusia 13 tahun, dia harus melihat pembunuhan dan juga penyiksaan yang sangat sadis di depan matanya sendiri. Apalagi korbannya itu perempuan guys. Nah kasus itu tuh kasus yang mengguncangkan dan mengagetkan masyarakat di Hong Kong itu. Konon katanya, bahkan tetangga-tetangga yang tinggal di dalam flat yang sama, tepat di mana Manhee disiksa, banyak yang pergi meninggalkan bangunan itu. Karena katanya mereka masih bisa mendengar suara-suara dan melihat arwahnya si Manhee ini guys, yang masih menghantui tempat itu. Semakin lama semakin banyak yang keluar dari tempat itu. Hingga akhirnya, gedung itu dibeli oleh seorang investor. Dan pada tahun 2012, gedung itu dihancurkan untuk menghapus noda gelap dari sejarah jahatnya. Wow, serem banget guys. Sumpah, ini tuh gimana ya? Kalau menurut gua, ini kasus pembunuhan yang sangat-sangat sadis guys. Maksudnya mereka bisa berpikir sampai kayak gitu loh guys. Yang pertamanya itu mereka membuat dia sebagai pelacur, terus disiksa. Waktu udah mati, mereka malah memutilasinya sampai merebus jasad dari wanita itu. Dan yang parahnya lagi, mereka itu memasukkan tubuh wanita itu ke dalam boneka Hello Kitty yang sangat lucu guys. Kalau menurut gua ini sih kasus pembunuhan yang paling sadis guys. Tapi gua nggak tahu gimana menurut kalian. Menurut kalian gimana guys? Pembunuhan ini yang paling sadis atau ada pembunuhan-pembunuhan lain yang lebih sadis? Coba kalian komen di bawah ini guys. Mungkin kalian bisa meminta membahas kasus pembunuhan yang lebih sadisnya lagi. Coba kalian komen, kalian kasih masukan ke gua cerita-cerita kasus pembunuhan apa lagi yang lebih sadis daripada ini. Ya mungkin sekian aja dari videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like dan share sebanyak-banyaknya video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua guys. Gua Rizky Aulia, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.